case you missed it. Poin 4, perumusan cuti bagi suami yang mendampingi istri dalam persalinan, yaitu 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja. Apakah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya? Terima kasih. In case you missed it, bertepatan dengan Hari Ayah Sedunia yang diperingati pada pekan ketiga bulan Juni, pengesahan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau disingkat UU KIA tak hanya menuai apresiasi, tapi juga menyisakan sejumlah catatan kritis. Salah satunya adalah cuti ayah yang dinilai minim. Dalam episode In Case You Missed It kali ini, saya, Bani Rahayu, membahasnya dengan Komisioner Komnas Perempuan, Satyawanti Masyudi, dan 2 ayah pekerja yang memiliki pengalaman mengambil cuti ayah untuk menemani istri mereka selama dan setelah melahirkan, yaitu Raden Ibnu Hanif dan Muhammad Idam Jabar. Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjamin hak-hak anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban ayah, ibu, dan keluarga. Nah, di dalamnya diatur mengenai hak cuti 2 hari bagi ayah, dengan tambahan 3 hari bila dibutuhkan, atau sesuai kesepakatan dengan pemberi pekerja. Apakah itu cukup? Kepada VOA, Komisioner Komnas Perempuan Satyawanti Masyudi memaparkan, kalau melihat dari kebutuhan ibu sih sebenarnya nggak cukup gitu kalau disebutnya hanya diberikan cuti hanya untuk mendampingi persalinan seperti itu. Sementara problematika perempuan melahirkan itu kan tidak hanya pada saat persalinan. Seperti itu sih yang masih kemarin kami bahas ya, karena kan pasca melahirkan itu ya kalau dia melahirkan normal, tetapi kalau dia kemudian melahirkannya di dalam kondisi yang tidak misalnya ada masalah dan sebagainya, kan tentu pendampingan dari suami itu dibutuhkan. Karena juga kebutuhannya nggak hanya soal persalinan, undang-undang ini juga harus melihat peran pada suami itu tidak hanya pada seperti itu ya, karena kan kerja perawatan dalam hal ini ketika istri melahirkan itu kan harusnya berada di pada dua belah pihak. Menurut Komnas Perempuan, minimnya cuti bagi ayah seolah membakukan peran domestik perempuan. Karena mungkin judulnya kesejahteraan ibu dan anak ya, itu hak-haknya banyak sekali untuk ibu. Dalam beberapa mungkin bisa dilihat di dalam undang-undang tersebut, tapi itu tidak peruntukannya tidak untuk ayah gitu loh. Semisal hak terkait dengan perawatan anak, tumbuh kembang anak, pengetahuan terkait itu, peningkatan kapasitas lah, itu tidak peruntukannya tidak untuk ayah. Itu hanya untuk ibu gitu. Jadi seolah-olah kalau dalam kalimat itu kan berarti kerja untuk merawat anak, tumbuh kembang anak, pengetahuan itu hanya untuk perempuan gitu. Jadi sehingga kemudian yang terjadi kan pembakuan peran gitu, bahwa memang peran-peran perawatan anak, peran-peran domestik itu memang miliknya perempuan. Itu laki-laki itu nggak perlu diberikan pendidikan, pengetahuan terkait dengan hal itu. Lalu bagaimana tanggapan para ayah? Raden Ibnu Hanif, karyawan swasta asal Jambi yang bekerja di Jakarta, juga menilai masa cuti itu terlalu singkat. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya harus dipertimbangkan gitu. Mungkin kayak namanya kan orang tua gitu ya, kayak peran itu kan harus dibagi 2 sebenarnya, dari sisi mengasuh lah, terus juga dari sisi komitmen itu juga harus dua-duanya, jangan harus diberatkan ke sebelah pihak aja gitu. Karena pengalaman pribadi pun mungkin kurang dari seminggu setelah keluar dari rumah sakit itu saya menyaksikan sendiri gimana istri saya cukup belum bisa ada coping mechanism yang baik gitu. Jadi di satu sisi apalagi saya juga baru tahu ternyata menyusui itu awal-awal itu bukan suatu pengalaman yang menyenangkan, kayak ibaratnya tuh itu adalah sesuatu yang painful juga gitu, cukup painful. Pengalaman pribadi ya, ngurus anak kecil tuh sangat riweh, terutama untuk first time parents gitu. Jadi kayak kita untuk cari-cari info nih, misalnya ikut kayak kelas parenting,
terus juga cari-cari workshop di YouTube gitu. Kan itu kan juga takes time ya. Belum lagi pada saat kemarin saya udah kayak selesai cuti masuk kerja lagi, terus kan jarak jauh juga, itu sempat mikir, nanti istri saya gimana ya gitu, bisa nggak ya? Selain itu, pada 4 bulan pertama sejak kelahiran anaknya, Hanif harus rela pulang pergi Jakarta Jambi demi bersama istri dan anaknya. Memang memilihnya tuh buat di Jambi karena kan di Jakarta kami cuma berdua gitu ya. Jadi kalau di Jambi tuh ada orang tua saya, ada orang tua dia juga yang bantu ngurusin. Jadi selama cuti melahirkan sampai anak kami umur 4 bulan itu istri saya full di Jambi gitu. Jadi saya aja tuh yang bolak-balik Jakarta Jambi biasanya tiap weekend. Jadi tiap Jumat itu saya minta izin sama bos buat WFH. Jadi kayak Jumat itu saya balik ke Jambi, nanti balik lagi ke kantor tuh di Senin pagi gitu. Jadi memang setiap ada di weekend itu saya berusaha untuk membantulah pegang anak, ngurusin anak. Lantas berapa lama cuti ayah yang ia peroleh di tempatnya bekerja? Jadi kalau kebijakan kantor itu kan ada namanya paternity leave. Paternity leave-nya itu cuma 4 hari. Jadi saya sisanya itu waktu itu cuti selama 2 minggu, sisanya ngambil jatah cuti tahunan aja gitu. VOA juga menanyakan Muhammad Idam Jabar yang menggunakan hak cuti berbayar bagi ayah selama 5 hari dari kantornya. Senada dengan Hanif, Idam pun berharap waktu cutinya bisa lebih panjang. Alasannya? Di awal-awal kelahiran, bayi baru lahir ini kan dia juga belum kenal siang dan malam gitu, dan aktifnya itu masih nggak teratur. Ini sebenarnya berat juga kalau si ibunya capek, lalu si ayahnya pun harus backup, tapi ya juga capek gitu. Misalkan dia harus biasa gitu di siang hari gitu. Kalau dalam waktu yang panjang, itu kan artinya nanti si bayi juga udah mulai adjust gitu ya, jam tidurnya, mulai tahu siang dan malam. Nah itu kan sebenarnya ideally setelah itu mungkin akan lebih ringan buat orang tua ya gitu. Yang jadi kan malam ngurus anak lalu siang kerja gitu kan berat ya. Kalau pendek tuh belum sesiap itu. Pernyataan Idam diamini istrinya Andita Larasati. Sebagai ibu juga kan nggak otomatis jago gitu ya dalam mengurus bayi, tetap jadi harus butuh dukungan suami banget. Dan apalagi kalau habis melahirkan itu hormonnya tuh kayak masih nggak stabil, jadi badannya masih capek, moodnya masih jelek. Nah itu butuh banget support. Andita juga sempat ditemani orang tuanya dalam mengasuh putra mereka. Kalau saya ada yang bantuin mama saya kesini gitu ya kan. Maksudnya kalau kasus yang kayak gitu kan ya masih ada bantuan, masih bisalah survive. Tapi kalau benar-benar sendirian, waduh. Berkaca pada pengalaman Hanif dan Idam, tidak sedikit pasangan di Indonesia yang dibantu orang tuanya untuk menjadi pendamping ketika istri melahirkan dan mengasuh anak pada masa awal perkembangan. Tapi yang perlu dicatat, tidak semua memiliki keistimewaan itu. Kembali Satyawanti dari Komnas Perempuan. Karena kan kalau misal kita bicara tentang budaya di Indonesia itu kan kalau istri itu memang bisa dibantu oleh keluarganya, mungkin ada ibunya, bibiknya dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kan juga perempuan itu berada berjauh ya dari keluarganya misalnya, sehingga kemudian satu-satunya dukungan yang dia butuhkan dari suaminya. Misalnya seperti itu ya, situasi dia bekerja di luar negeri atau di luar kota yang jauh dari keluarga besarnya misalnya, itu dukungan suami memang sangat dibutuhkan pasca dia melahirkan. Apalagi kalau kondisi ekonominya mungkin tidak terlalu baik. Jika menilik kembali ke tahun 2022, waktu RUU KIA diinisiasi, sempat muncul wacana penambahan cuti ayah hingga 40 hari. Tapi di tengah proses, Komisi 8 DPR menilai, meski cuti ayah selama 2 hari dianggap tidak efektif, wacana perpanjangan cuti ayah hingga 40 hari juga memberatkan banyak perusahaan dan berdampak buruk bagi ekonomi keluarga. Dikutip dari akun YouTube TV Parlemen, Oktober lalu, anggota Komisi 8 DPR, Endang Maria Astuti, mengatakan, nah ini kita harapkan istri tidak merasa sendiri, tetapi usulan itu adalah menurut kita kalau usulan cuti 40 hari ini wajar nggak sih gitu? Atau ya saya kira kalau dianggap wajar, tetapi dampak
dari cuti panjang ini ada nggak sih gitu. Nah ini yang akhirnya menimbulkan perdebatan. Kalau nanti kita memutuskan itu tidak dengan pemikiran yang matang, bapak-bapak mendapat imbasnya, tentunya keluarga juga akan mendapat imbas. Karena kesejahteraan tidak akan lepas dari masalah materi. Nah ini yang perlu menjadi pemikiran sehingga terjadi atau timbul perdebatan panjang. Namun Satyawanti menambahkan, masih perlu dilakukan kajian-kajian lebih lanjut di Indonesia. Hal-hal seperti ini yang harus kita betul-betul ada satu kajian yang cukup baik ya untuk bisa menjawab sebenarnya cuti ayah itu yang paling baik berapa? Apakah memang hanya sebatas mendampingi saat persalinan ataukah memang sebenarnya kebutuhannya lebih daripada sekedar istri persalinan itu? Karena kami mendapati itu ada satu perusahaan yang sudah menerapkan cuti untuk ayah itu 1 bulan berbayar gitu ya. Artinya bahwa ada perusahaan yang sudah menghargai bahwa memang kebutuhan. Kalau saya kira di praktek itu di luar negeri sudah ada ya cuti ayah yang sampai berapa bulan seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu belum banyak. Tapi kami pernah mendapati, saya dalam salah satu pemantauan itu ada satu perusahaan yang sudah menerapkan cuti ayah itu 1 bulan dan berbayar. Itu artinya ayah boleh cuti mendampingi istri selama 1 bulan dan dia dibayar penuh gajinya selama 1 bulan. Lantas, apa harapan para ayah? Sebenarnya harapannya justru lebih panjang gitu ya, karena itu terlihatlah emang kepayahan dalam mengurus anak di awal-awal gitu kan. Kita paling sebagai suami cuma bisa bantu memastikan istri kita nyaman gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa berbagi pain yang dirasakan sama dia pada saat selama 9 bulan mengandung gitu. Pun ketika misalnya sudah melahirkan, di mana sebenarnya peran kita itu sudah ada untuk berbagi gitu, setidaknya meringankan bebannya ibu gitu ya. Tapi ternyata ya waktu yang yang kita punya tuh nggak banyak gitu ya, apalagi sebagai seorang working dad. Demikian In Case You Missed It kali ini. Dari Washington DC, saya Bani Rahayu. Sampai jumpa. The Voice of America.